Jadi pemeranan itu adalah menghidupkan karakter atau tokoh yang akan kita perankan. Kita bisa tahu kan kalau diri kita ini misalnya suka peran yang sedih, suka film-film yang sedih. Jadi mungkin kita lebih cocoknya itu kalau disuruh perankan untuk perankan yang sedih. Kalau kita orangnya keras, suka yang thriller, yang action filmnya, jadi kita juga bisa menempatkan diri kita sebagai peran yang keras. Jadi di dalam peran itu anak-anak ibu semua, peran itu bukan hanya menghidupkan karakter, tapi kita juga harus menjiwai. Kita harus tahu nih kalau bikin orang nangis itu gimana. Kita harus bikin orang itu tahu kalau kita itu sedih, kalau kita itu senang, kalau kita itu kecewa. Jadi dengan kita kayak gitu, orang tuh tahu kita tuh sedih, kita tuh menjiwai orang kita tersebut. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa terlatih gitu. Kalau kita tuh sedih, kita tuh senang, kita tuh bahagia, gimana caranya? Mengolah rasa. Ya betul. Yang lain? Olah suara. Yang lain? Olah tubuh. Betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk Ayah dulu. Ayah sudah pernah main peran ya? Udah, dulu pernah bantu tag video film dari Sabu. Oh iya keren. Dari saya yang udah booming itu ya? Iya, itu saya, Bu. Oh keren. Dari tsunami-nya. Oh iya. Ya Allah, ternyata Ayah sudah sekeren itu ya. Iya, Bu. Jadi ibu sekarang mau mempraktekkan ke kalian gimana sih, Bu, gimana sih cara kita itu olah tubuh, cara kita itu olah rasa, olah suara. Jadi ibu ingin mencontohkan kepada anak-anak ibu semua, dan nanti seperti minggu lalu ibu katakan ada bawa celana training semua. Ada, Bu. Ganti pakai celana training semua karena kita akan bergerak bebas, oke? Oke. Sekarang ganti dulu ya roknya ke celana training semua. Ibu yang nggak bawa celana kayak mana ibu? Kenapa nggak bawa celana Raisa? Raisa bawa tuh, yang lainnya nggak bawa. Siapa yang nggak bawa? Raisa yang nggak bawa ya. Kenapa Raisa nggak bawa, Nak? Belum kering, Ibu. Ya Allah, kenapa nggak dicuci dari kemarin? Hujan, Ibu. Hujan. Ya udah Raisa pakai rok aja ya. Pinjam nggak, Bu? Nggak apa-apa, nggak usah pakai rok aja ya. Ya, Ibu. Udah? Udah. Udah. Nanti ibu bagi ini 4 kali nih, 2 kelompok, 3 di sini, 3 di sini, oke? Oke, Bu. Oke, sekarang ibu mau anak-anak ibu maju semua supaya kita cepat mempraktekannya. Baik, Ibu. Ibu majunya rame-rame. Iya, rame-rame. 2 kelompok terus. Supaya semuanya ikut mempraktekkan. Dah. Bu, mana celana Ibu? Nggak ada ibu. Kalau ibu
Jadi ibu sekarang ingin mengajarkan kepada anak-anak ibu semua apa itu olah suara. Nah, untuk olah suara itu kita nggak boleh a, i, u, e, o. Kita untuk olah suara itu lebarnya mulut kita terbuka harus 3 jari. Coba masukin 3 jari ke mulutnya. Ibu, Kayak gini ya. gini. Bu, kenapa saya nggak bisa kebuka? Bisa. Nanti kreatif ini sama Iya, Reza nanti ya. Taruh aja 3 jari tapi gini nih. Nggak bisa, nggak boleh, kita harus supaya bisa. Ya. Tadi coba contohin tadi sama kakaknya. Jadi pas kita olah suara a, i, u, e, o. Nah, satu orang satu ibu coba. Itu ketika i kayak mana? I. Kan itu Harus kan tiga. Tapi kita kayaknya Tadi satu gini. setengah sih jarinya. kalau untuk o ya harus 3 jari. Oh, ibu yang lebar-lebar aja. Ya. Kalau A 5. Nah, coba ibu coba satu orang satu dari Raisa. Coba Raisa. Dari A, I, U, E, O. Coba kaki ibu, coba. Yang besar. A. Nah, gimana ibu ajarin tadi? 3 jarinya harus masuk mulut. Coba Raisa, kita jangan bercanda. I, U, E, O. Nah, sekarang tari. Oh, ada semangat. Ayo. Bu, jangan kayak gitu. Oh iya, ayo. A I U E O. Mantap. Tari. Bentar, Bu, biar berurutan. Ya udah, ayo Resta. Saya nggak bisa, Bu. Bisa. Kalian semangatin Resta. Bisa. Semangat. Dia pakai ini gawat, agak susah. Oh ya udah. Coba sebisanya selebarnya Resta aja. A, I, Bu dia balik. A, I, U, E, O. Nah, itu adalah sebagai contoh apa itu olah suara. Apa manfaat dari olah suara ini? Iya nih saya, Bu. Apa tadi? Nanti biar kalau di panggung suaranya nggak tenggelam. Ya betul. Yang lain Perjelas suara, Bu. Ya. Jadi kita olah suara jadi suaranya terbuka. Yang terakhir ada olah rasa. Ini yang paling susah. Rasa sayang, Bu, ya. Benar. Yang lain rasa kan bukan cuma rasa sayang. Rasa Sedih, benci, senang. Aku udah marah. marah, Sedih. kecewa, dongkol, kesel. Nah sekarang kita ibu mau contohin yang namanya olah rasa. Jadi anak-anak ibu semua bisanya pasti tahu diri sendiri itu sukanya marah atau sedih atau apa. Untuk diri sendiri dulu. Kalau Tari sukanya apa? Peran yang sedih, Saya kan? marah. Yang marah. Iya lagi. Saya sedih. Sedih. Kalau Ayes. Kalau Ayes Bu Kesel. sukanya bad mood. Kalau Ayes sukanya apa? Nangis. Kalau Resta ceria. Yeay. Kalau Alifah Marah. marah. Kalau Raisa Kalem. Jadi ibu ingin contohin satu ke kalian dengan versi ibu. Nanti kalian contohin satu orang satu tapi penuh dengan rasa, oke? Baik. Berarti mencoba ke karakter sendiri ya Bu? Iya betul. Jadi tapi nanti kalimatnya dari ibu. Oh, Ya. Ibu. Jadi ibu ingin kalimatnya itu aku benci sama kamu. Tapi nanti dari rasa yang berbeda-beda, oke? Dari ibu dulu. Ibu sukanya itu marah. Gimana kalau ini versi ibu ya? Aku benci sama kamu. Terasa kan? Terasa kan? Terasa kan kalau ibu tuh emang benci sama kamunya itu? Terasa kan? Nah, Hati saya, Bu. oh ya Allah maaf ya ayah sama ibu. Ya, sekarang kita mulai dari siapa yang mau duluan? Tadi. Tadi bu. Dari sini Bu, lanjut yang tadi. Oh iya,
sadis. Sadis apa coba? Sadis kayak mana? Kalau kecewa. Sini, bukan kayak gitu. Coba kali. Aku benci. Nah. Alifah marah. Saya sama ibu. Coba Alifah. Aku benci sama kamu. Nanti kalau kita ada event, ibu akan ambil anak-anak ibu yang di kelas ini. Nah, udah boleh duduk ya anak-anak ibu semua. Makasih ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Nah, itu adalah tadi praktek kita dari olah suara, olah rasa, dan olah tubuh. Jadi dari pembelajaran ini semua, apa yang anak-anak ibu dapat dari pembelajaran kita? Apa yang anak-anak ibu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Kami dari tahu Bu, misalnya